Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Prijani Anggita dari kelas 9C. Tempat tanggal lahir Bandung 7 Februari 2006. Alamat rumah Kampung Searci Cariu, Desa Karangtanjung, Kecamatan Cililin. Sekolah di MTS Nurul Falah. Saya di sini akan mempresentasikan proses masuknya Islam ke Nusantara melalui beberapa jalur utama, yaitu perdagangan. Pada taraf permulaan saluran islamisasi adalah melalui perdagangan. Kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 hingga ke-16 Masehi membuat perdagangan muslim dari Arab, Persia, dan India turut ambil bagian dalam perdagangan dari negeri-negeri bagian barat, Tenggara, dan Timur Asia. Saluran penyebaran Islam melalui perdagangan ini sangat menguntungkan karena para raja dan bangsawan turut terlibat dalam kegiatan perdagangan. Bahkan, mereka menjadi pemilik kapal dan saham. Kaum pedagang memegang peranan sangat penting dalam penyebaran agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Letak Indonesia yang strategis menyebabkan munculnya tempat perdagangan yang membantu mempercepat penyebaran tersebut. Hal yang turut berperan dalam penyebaran Islam ialah melalui dakwah yang dilakukan para mubalik. Setidaknya ada 3 faktor yang menyebabkan Indonesia dikenal oleh bangsa-bangsa lain, yaitu 1. Letak geografis yang strategis, yaitu berada di persimpangan jalan raya internasional dari jurusan Timur Tengah menuju Tiongkok. 2. Kesuburan tanahnya sehingga menghasilkan bahan-bahan keperluan hidup yang dibutuhkan oleh bangsa-bangsa lain, misalnya rempah-rempah. 3. Penduduk Indonesia terkenal ramah tamahan. Pada masa itu, pedagang muslim yang datang ke Indonesia semakin banyak hingga akhirnya membentuk permukiman yang disebut pekojan, perkampungan Arab. Dari tempat ini, mereka berinteraksi, berhubungan, dan bersilimasi berbaur dengan masyarakat asli sambil menyebarkan agama Islam. B. Perkawinan. Dari sudut pandang ekonomi, para pedagang muslim memiliki status sosial yang lebih tinggi dan unggul daripada kebanyakan masyarakat pribumi. Hal ini berakibatkan penduduk pribumi, terutama putri-putri bangsawan, tertarik untuk menjadi istri dari para saudagar tersebut. Sebelum menikah, mereka diminta masuk Islam terlebih dahulu. Setelah mempunyai keturunan, lingkungan mereka semakin meluas hingga pada akhir memunculkan kampung-kampung, daerah, dan kerajaan-kerajaan muslim. Jalur perkawinan ini lebih menguntungkan dan lebih mempercepat dalam penyebaran agama Islam, sebab jika terjadi perkawinan antara anak bangsawan, raja, atau adipati, karena mereka adalah orang-orang yang mempunyai kekuasaan dan pengaruh sosial kuat, maka keislaman mereka akan diikuti oleh masyarakat atau pengikutnya sehingga turut mempercepat proses pendidikan. Proses penyebaran Islam juga dilakukan melalui jalur pendidikan. Dalam hal ini, model pembelajaran dilakukan dengan cara sederhana, yaitu halakah. Pembelajaran halakah merupakan cikal bakal pendidikan pesantren yang di kemudian hari berkembang menjadi pondok pesantren. Model pendidikan ini memiliki ciri khas santri atau peserta didik penginap di asrama dengan bimbingan oleh guru agama, kiai, ataupun ulama. Sunan Ampel mendirikan pondok pesantren Ampel Denta. Adapun pesantren Gelagah Wangi Demak didirikan oleh Raden Patah. Demikian pula Sunan Giri dan Sunan Bonang juga mendirikan pondok pesantren. Di pesantren atau pondok tersebut, calon ulama, guru, dan kiai mendapat pendidikan agama. Setelah keluar dari pesantren, mereka pulang ke kampung masing-masing atau berdakwah ke tempat tertentu untuk mengajarkan agama Islam. D. Seni budaya. Saluran penyebaran Islam melalui kesenian yang paling terkenal adalah menunjukkan wayang. Sunan Kalijaga adalah tokoh ulama yang paling mahir dalam memainkan wayang. Ia tidak pernah meminta upah pertunjukan, tetapi mengajak penonton untuk mengikuti mengucapkan kalimat syahadatain. Sebagai besar cerita wayang masih dipetik dari cerita Mahabharata dan Ramayana, tetapi di dalam cerita itu disisipkan ajaran dan nama-nama pahlawan Islam, pendidikan, dan unsur-unsur filsafat, mencari kebenaran. Sebagai contoh, cerita berjudul Jamus Kalimasada, Wahyu Tohjali, Wahyu Purbaningrat. Tasawuf.
Tasyawuf adalah ajaran, cara, dan sebagainya untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga memperoleh hubungan langsung secara sadar dengannya. Orang yang ahli di bidang ilmu tasyawuf disebut sufi. Pengajar-pengajar tasawuf atau para sufi mengajarkan ilmu tasawuf yang bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Mereka mahir dalam hal-hal magis, sesuatu yang berhubungan dengan perkara gaib, dan mempunyai kekuatan untuk menyembuhkan. Di antara mereka ada yang mengawini putri-putri bangsawan setempat. Tasawuf yang diajarkan kepada penduduk pribumi mempunyai persamaan dan dengan alam pikiran mereka yang sebelumnya sudah mengenal kepercayaan anisme dan dinanisme dalam agama Hindu, sehingga agama baru tersebut Islam mudah dimengerti dan diterima. Ajaran Gnosti ini masih berkembang di abad ke-19 dan abad ke-20. Yang terakhir, politik. Di beberapa daerah di Indonesia, kebanyakan rakyatnya masuk Islam setelah penguasa atau rajanya memeluk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik para raja dan penguasa tersebut sangat membantu tersebarnya Islam di Indonesia. Selain itu, kerajaan yang sudah memeluk agama Islam terkadang menaklukkan kerajaan-kerajaan non-Islam yang sedang mengalami konflik internal. Kemenangan kerajaan-kerajaan Islam secara politis menarik penduduk kerajaan yang ditaklukkan untuk masuk Islam.